Kader IMM Jakarta Pusat. Ya boleh tas tulisnya kawan-kawan. Di sini saya di depan kawan-kawan kita akan baca. Pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Pusat bersama seluruh ketua umum PK IMM Jakarta Pusat membacakan press release mengenai aksi serentak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jakarta Pusat yang berjudul Kartu Merah untuk Menkominfo. Hidup mahasiswa. Menkominfo mempunyai tugas untuk mendorong transformasi digital inklusif sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Kominfo merupakan perangkat pemerintah Republik Indonesia ini yang membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang informasi dan komunikasi. Perlindungan hak asasi manusia sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang. Namun, yang sama-sama kita ketahui, belakangan ini Kemenkominfo telah menjadi sorotan sebab tidak profesionalnya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang krusial bagi negara dan juga masyarakat Indonesia. Lunturnya tingkat kepercayaan masyarakat pada Menkominfo dapat dilihat dari respon masyarakat ketika menaikkan petisi untuk turunkan Budi Ari selaku Menteri Kominfo. Dan beritanya hari ini saat terserangnya PDN atau Pusat Data Nasional yang dirapatkan di Komisi DPR RI yang memberikan kesan bahwasanya Menkominfo Budi Ari menduduki jabatan yang bukan bidang keahliannya dan juga bukan kapasitasnya sebagai Menteri Kominfo. Merujuk kepada keresahan seluruh masyarakat dan juga hasil kajian dan konsolidasi, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Pusat dengan seluruh komisariat IMM ingin menyampaikan 5 poin tuntutan yang hari ini itu sikap kami sebagai PC IMM Jakarta Pusat. Poin 1, IMM Jakarta Pusat mendesak agar segera diturunkannya Menkominfo RI Budi Ari Setiadi. 2, IMM Jakarta Pusat mengutuk keras pembenaran atau klarifikasi yang dilakukan oleh Menkominfo RI. 3, IMM Jakarta Pusat merasa perlu merekomendasikan untuk segera digantinya Menteri Kominfo RI beserta jajarannya. Hal ini dirasa selalu memberikan pembelaan yang tidak masuk akal atas pernyataannya. 4, IMM Jakarta Pusat mendesak kepada Presiden, yaitu Bapak Jokowi, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Kominfo yang hari ini menyeleweng terhadap tugasnya. 5, IMM Jakarta Pusat mendesak BPK RI untuk mengaudit anggaran Menkominfo secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu 5 di-up ke media karena hari ini yang sama-sama kita ketahui kawan-kawan, kalau tidak viral tidak akan didengarkan oleh no viral no justice, tidak akan didengarkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kominfo. Mungkin sekian. Tadi kan aku dengar ada 5 poin tuntutan ya, bisa dijelaskan lagi 5 poin tuntutan itu Mas? Oke, terima kasih kepada iNews ya dan Binus TV. Memang bahwasanya hari ini kita pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Pusat mempunyai kajian ilmiah dan juga mempunyai poin tuntutan kita kepada Menkominfo RI. Tentunya poin tuntutan kita yang pertama hari ini, bagaimana yang kita ketahui Menkominfo hari ini tidak becus dalam bekerja, Menkominfo hari ini tidak serius dalam menjaga data. Maka dari itu poin pertama adalah kita meminta untuk Menkominfo untuk mundur dari jabatannya, yang karena kita rasa beliau tidak kompeten dan tidak kapabilitas untuk mengisi jabatan tersebut. Poin yang kedua, kami mengutuk keras klarifikasi nyeleneh dari Menkominfo yang disampaikan di DPR RI atau disampaikan kepada masyarakat. Kami juga menuntut agar supaya Kominfo memberikan klarifikasi sesuai dengan datanya, sesuai dengan real yang terjadi. Poin yang ketiga, jadi kami dari IMM Jakarta Pusat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bagaimana bisa mengevaluasi khususnya Kemenkominfo hari ini yang telah tidak serius dalam mengurus data-data kita. Karena kita dari PCM Jakarta Pusat menilai bahwa data-data kita sangat berharga. Karena juga memang jangan sampai ada statement-statement nyeleneh juga dari Menkominfo yang minta maaf terhadap hacker lah, yang dirasa memang itu statement-statement yang kemudian tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Juga yang keempat, bagaimana hari ini kami PCIM Jakarta Pusat meminta Menkominfo untuk membereskan bawahannya, membereskan jajarannya sebelum kita turun dengan masa yang lebih besar lagi. Poin kelima, ini poin paling penting karena ini banyak dugaan-dugaan yang terjadi
kami dari PCM Jakarta Pusat meminta BPK RI untuk mengaudit secara terbuka anggaran-anggaran yang telah dikucurkan oleh Kemenkominfo. Entah anggaran untuk memperkuat data dan bagaimana, karena kita sangat curiga anggaran sebegitu banyak sebesarnya hari ini Kominfo tidak mampu mengatasi hal-hal yang sedemikian terjadi pada negara ini. Mungkin itu Kak 5 tuntutan dari kami. Oke Kak, tadi aku juga dengar para mahasiswa ini meminta secara administratif untuk bisa bertemu dengan Betul. Kominfo. Itu hal apa aja yang udah dilakukan untuk bisa, misalnya mungkin ditulis surat atau bagaimana itu bisa dijelaskan? Oke, memang ada beberapa jalan yang memang kami lakukan. Selain juga kami turun secara jalanan, juga kami bersurat secara administratif lewat Biro Umum untuk bertemu dengan Menkominfo untuk menyampaikan keresahan-keresahan kita khususnya IMM Jakarta Pusat. Jadi sudah ada 2 jalan yang kita tempuh dan memang nanti akan ada jalan ketiga yaitu propaganda media yang kemudian hari ini kita mainkan. Begitu kira-kira. Udah ada tanggapan belum dari Kominfo ya sendiri? Untuk sampai saat ini Menkominfo belum memberikan tanggapan secara resmi, tapi memang kita tadi telah bertemu perwakilan dari Kominfonya untuk agar supaya kita bersurat agar bisa bertemu dengan dirjen-dirjennya. Mungkin itu. Nah, Mas, ini terakhir ya, ini kan kemarin juga sebelum dijabat sama Pak Budi Ari, ini kan dijabat sama Pak Joni G Plate. Tadi kan Kominfo ini cukup bermasalah ya. Harapan Masnya untuk Menkominfo sendiri itu apa Mas bagi menterinya? Oke, tentu saja kita sebagai warga negara punya harapan besar. Bagaimana hari ini harapan itu kita taruh di pejabat-pejabat yang hari ini menduduki jabatannya. Kita punya harapan bagaimana hari ini Menkominfo mampu memperkuat ketahanan data kita. Karena memang hari ini lagi-lagi kawan-kawan semua, pertahanan cyber itu sangat penting. Karena bagaimanapun yang kita takutkan adalah ada jual belinya data kepada negara-negara lain. Ada jual belinya data kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita juga mengharapkan Menkominfo hari ini diisi oleh orang-orang yang kompatibel, orang-orang yang berkapabilitas untuk mengisi jabatan tersebut. Dan juga Menkominfo diminta untuk serius dalam menjaga data-data nasional karena data ini sangat penting, Kak. Gitu. Jadi memang harapannya semua jajaran kementerian sampai dirjennya harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. Mungkin itu.